Halo semua, selamat datang di podcast School Stories, Real Stories. Oke, jadi Di podcast kita ini kita akan bahas kisah nyata, pengalaman dan juga beberapa kisah inspiratif. dari murid-murid Tekno Natura. Yang mana, sebelum itu kita perkenalan dulu. Aku sebagai host di sini, nama aku Raffi dan ini teman aku. Nama aku Yoda. Namun di hari ini aku menggantikan Kamu ya. Oh iya. aku menggantikan teman aku yang namanya Fatih. Jadi co-host kita sedang sakit, pas buat harinya sakit dan izin gak masuk. Izin pulang tadi suruh udah masuk tapi pulang lagi. Yang banget. Dan akhirnya digantiin sama Iya. Yoda. Sengaja kamu lebih ganteng ya. Ya setidaknya better. Iya. Enggak, itu canda. Oke. Sekarang banget kita sudah kedatangan tamu yang spesial di mana dia keren banget ya prestasinya ya. Keren banget. Bisa kita lihat dia masuk dalam kejuaraan robotik regional Indonesia yang mana dia sudah runner up 2 kali di 2023. Iya, Nah, kejuaraan robotik selain itu belum 1 tahun masuk SMA, anak kelas 10 ini udah dipilih untuk mewakilkan Indonesia di kancah robotik internasional. Oh my god. Wow banget sih. Goger. Oke, langsung aja. Selamat datang Ahza. Sekalipun kita udah kenal ya, buat Kalian ini masih kenal, cobalah bisa perkenalan dulu. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Ahza Pataharoyan, biasa dipanggil Ahza. Aku sekarang menduduki kelas 10 SMA. Kelas 10 ya. 10 SM. asalkan kalian tahu ya guys. Tadi Azza telah datang ke sini setengah jam. Bayangin ngapain? Dia praktis robot dulu untuk persiapan ke Panama ya. Panama, robotik internasional di Panama. Itu keren banget sih. Mesti ngapain coba praktis robot? Ngapain latihan dengan robot ya? Itu dia. Oke, tapi sebelum itu kita bakalan dive deep dulu ke karakternya Azza dan gimana dia bisa masuk ke Tekno Natura. Jadi sebelum itu, aku mau nanya, kayak kamu kan udah bisa dikatakan dari SD ya di Tekno Natura ya. Dari SD. Apa sih yang memotivasi kamu supaya kamu tuh mau masuk ke Tekno Natura ini? Apa sih hal yang benar-benar kayak, gue pengen masuk ke Tekno Natura nih, karena apa itu? Jadi, short story. Waktu TK, aku itu sekolah di TK biasa. Oke. Nah, di TK biasa itu ya, kayak, padahal masih TK ya, tapi aku udah mikir kayak gitu. Jadi waktu TK aku, Apa tuh? modernu. Oke. Dari pagi sampai nggak sampai sore, sampai siang. Siang. Jadi duduk di kelas dan ngedengerin guru, habis itu ya belajar, dan dari pattern itu jujur aku kurang nyaman. Kok kayak jenuh banget, kayak pengen nyari sesuatu yang lebih seru gitu, bisa membangkitkan diri gitu kan. Tapi kurang. Akhirnya kalau kesah itu alhamdulillah orang tua aku tuh sadar kalau aku tuh emang ke sekolah konvensional kayak gitu itu emang nggak cocok. Iya, mungkin kelihatan jenuh ya. Akhirnya nyari, alhamdulillah dapet Madrasah Tekno Natura. Jadi apa sih? Jadi itu asal mulanya ya berarti ya. Langsung mulai kayak gitu. Dari kecil udah visioner ya guys. Kepikir jauh ke depan nih. Enggak pikiran. Step ahead ya. Ya, karena dari diri aku sendiri dan orang tua itu mengedepankan kenyamanan aku belajar. Mereka dari kecil nggak memaksakan kehendak aku mau gimana. Semua kehendak yang aku miliki itu harus aku yang buat. Keputusannya mau pro dan kontranya gimana dan resikonya apa itu semua harus dari aku. Nemu banyak SD selain Tekno Natura juga. Tapi dari banyaknya itu yang kelihatan cocok bagi aku itu Tekno Natura. Akhirnya aku memutuskan buat masuk Tekno Natura gitu. Dan waktu sit in ini ada cerita itu juga. Jadi waktu sit in kan murid tuh lumayan banyak ya. Iya. Nah, waktu pengumuman itu aku tuh masuk ke murid cadangan. Jadi hampir lagi masuk Tekno Natura. Oke. Murid cadangan dan gurunya juga ngomong ke orang tua kalau Ahza ini murid cadangan. Jadi jangan berharap apa-apa untuk bisa masuk. Tapi alhamdulillahnya bisa masuk. Alhamdulillah lain hal. Saya bisa.
Berhasil mencek sejarah ya sekarang. Keren banget. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya apa sih pembelajaran tekno itu yang menurut kamu, oh aku pengen nih sekolah di sini tuh apa sih? Didukung oleh apa sih? Pembelajarannya kah atau metodenya kah? Oke. Atau environment-nya? Dari aspek-aspek yang disebutkan Karafi barusan itu Ya, semuanya ada plus minusnya. ya. Dan kita mulai dari environment belajar dulu. Environment belajar yang aku rasa di Teknonatura ini selama sudah lebih dari 9 tahun ya kurang lebih ajar di sini, Senior banget ya. itu lebih lama daripada kita sekolah di sini sih jujur. itu aku buat environment ngerasa cocok banget. Nah di situ dari aku SD sampai SMP peran guru dan teman-teman itu sangat ngaruh ke development diri aku. Ke kepribadian berarti ya maksudnya. Itu ngaruh banget. Jadi emang gurunya itu interaktif banget dari kelas 1 sampai SMP. Jadi mereka tuh terbuka sama murid. Dan maka dari itu, aku sebagai murid juga berani terbuka sama mereka. Bisa ngasih kalau kesal aku gimana tentang pembelajaran, tentang kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Jadi aku tidak gugup tuh buat ngasih tahu apa sih yang ada di pikiran aku ke guru aku. Jadi gurunya bisa mengerti kita sebagai murid tuh gimana sih? Karena kan Ngerti. kayak gitu kan kita mau nggak mau harus ngeliat dari dua perspektif ya. Iya, Dari murid juga harus pengertian sama guru dan sebaliknya guru juga harus pengertian sama muridnya. Oke. Dan di sini itu jalan banget. Jadi apa pas itu ya. ngaman banget gitu. Lalu dari sisi metode pembelajarannya, kurikulumnya. Buat kurikulumnya sendiri, aku merasa cocok banget. Kalau aku set standarnya itu ngeliatnya dari sekolah negeri. Sekolah negeri. Sekolah negeri ya? Jadi waktu itu sempat ke sekolah negeri juga. Enggak sempat. Tapi pernah riset lah ya. Pernah riset Pernah riset, dan nanya dari teman-teman dari saudara-saudara juga yang pernah masuk sekolah negeri. Oke. Di sekolah negeri itu biasanya ya kita sebagai murid masuk kelas, Masuk kelas belajar, duduk belajar, duduk, depan ngejelasin, nyatet. nyatet ya. Aduh, itu jenuh banget sih pasti. Itu operasi di TK. Pasti. Jadi emang Aduh. habis nyatet ya udah ujian pulang. Kayak yaudah kita melakukan satu hal yang sama terus menerus gitu. Iya repetisi ya. Iya repetisinya kerasa banget. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya di tekno perbedaannya sama repetisi itu apa sih? Nah, jadi di Teknonatura ya ini aku balik lagi kayak negeri. Ini aku ngebandingin sama teman-teman aku juga sama saudara-saudara. Di luar sana biasanya kita sebagai anak itu seringkali menghadapi bukan paksaan sih ngomongnya gimana ya kayak kemauan orang tua kita. Orang lainnya bisa anak. Jadi orang tua kita maunya apa? Ini aku nggak nyebut semua. Jadi maunya apa harus dilakuin seperti itu ya. Misalnya, kamu nanti kalau gede harus jadi dokter. Oh. Dari situ udah masih pressure ke anak. Yes, benar. Terus selain itu juga dari pembelajaran akademis sendiri, biasanya orang tua dan guru itu memaksakan anaknya untuk bisa dia tuh bagus di semua hal. Itu sebenarnya bagus, emang bagus. Tapi juga ngasih tekanan ke anaknya. Oke, ya benar. Ketika belajar, ketika menjalani proses kebajaran itu dibarengi dengan tekanan. Jadi nggak enjoy nih. Ya pasti itu pasti. Enjoy, habis itu materinya susah masuk di kepala. Akhirnya ya pembelajarannya efektivitasnya menurun. Tuh. Uniknya di Teknonatura, Uniknya tekno ya ini ya berarti ya. waktu aku SD, jadi setiap kita memulai kelas baru, jenjang kelas baru, kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD dan seterusnya, kita tuh awal-awal pasti diarahkan untuk membuat yang namanya planning skills. Planning skill. Ini unik banget. Dan itu planning skill berarti baru dari SD ya? Udah dari adik. Kalau aku pribadi planning skill baru dari SMP. Ya. Dulu udah dari SD. Iya. Dari SD, SMP, SMA itu pasti ada planning skill. Ada. Aduh, tapi aku kurang tahu nih planning skills itu sebenarnya apa sih? Nah, mari kita Kita secara detailnya ya biar teman-teman juga pada tahu ya. Harusnya buat audiens sebenarnya. Iya, jadi planning skills itu apa sih? Biasanya ketika anak masuk ke ditek baru, ya SD, SMP, SMA,
itu kita pasti dihadapkan dengan yang namanya planning skills. Jadi ngapain aja sih di planning skills? Di planning skills itu kita dibantu buat menemukan hal apa sih yang sekiranya pengen kita lakuin ketika kita sudah besar nanti. Jadi dari awal tuh emang kita udah diarahin banget nih. Kita pengen jadi apa, cita-cita kita apa. Misalnya mau jadi pemain bola, menjadi pemadam kebakaran. Dan kita ditulis planningnya ya, berarti untuk mencapai suatu cita itu kita harus ngapain dari sekarang. Kita harus apa? Jadi dan uniknya di TNI dengan metode itu, ya tuh bisa nemuin sebenarnya diri kita tuh maunya apa sih? Maunya apa dan kita harus ngapain ke depan. Iya, dan kita harus ngapain. Karena seringkali ketika seorang anak masuk Sejenjang baru ya. jenjang baru, mereka ditanya, cita-cita kamu tuh apa sih? Kalau udah lulus, sampai ke depannya tuh mau ngapain? Itu minim arahan. Jadi mereka bingung. Aku tuh mau ngapain sih nanti? Misalkan dia udah tahu cita-citanya, belum tentu dia tahu bagaimana cara mencapai cita-cita itu. Kan berangkat dari cita-citanya dulu tuh aja masih pada bingung. Iya. Benar sih. Dengan ada planning studio, itu tuh membuka otak kita supaya kita tuh bisa berpikir lebih luas lagi. Kita tuh mau jadi apa? Dan itu basisnya nggak dipaksakan. Anak-anak itu benar-benar dikasih waktu, dibimbing untuk mencari cita-cita mereka tuh mau jadi apa sih ke depannya. Oh iya benar sih. Itu udah tuh Sudah jelas berarti jalan hidupnya seperti apa. Tapi berarti dalam planning skills itu sekalipun tanpa basis paksaan ya, sebenarnya kita masih dibimbing sama mentor-mentor kita juga kan? masih dibimbing. Jadi peran mentor di sini juga sangat krusial. Gimana mentor itu bisa membimbing murid-muridnya untuk menemukan cita-cita, Jati dirinya ya. iya, kan jati dirinya, Yang pakai dan juga krusial untuk mencari tahu gimana sih cara seorang anak itu mencapai potensi tertingginya dan mencapai cita-citanya. Tentu kan kalau kita punya cita-cita atau punya goals deh, pasti harus ada step by step yang kita lakuin kan. Kita nggak bisa tiba-tiba secara instan dapat atau untuk mencapai itu pasti ada prosesnya. proses. Nah, proses itu penting banget. Jadi kita dibimbing untuk merancang proses itu gimana. Jadi ke depannya ketika kita mau mencapai cita-cita itu, kita tinggal nge-refer ke proses yang udah kita buat. Sekiranya hal apa aja sih yang kita perlu lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari yang aku pahamin, berarti guru itu membantu membimbing tangga kecil yang dibuat untuk mencapai ke tujuan yang lebih besar ya. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu Teknonatura kan unik banget ya dibanding kita sama sekolah lain. Nah, Iya. sebenarnya Bisa dikatakan ya. gimana sih kurikulum Teknonatura bisa membantu anak-anak untuk mencapai tangga-tangga kecil itu? Apakah dengan project based learning kah atau dengan apa itu? Nah, oke. Jadi ada satu lagi yang unik, yaitu Teknonatura itu mengimplementasikan pembelajaran yang namanya project based learning. Wah, apa itu ya? Nah, itu Project based learning. Jadi project itu gimana tuh? Nah, untuk project based learning, ini kita sebagai murid tiap minggunya itu kita dikasih project. Untuk waktu jenjang SD sendiri itu projectnya itu kreatif banget. Dari seni ada, dari entrepreneur ada, dari engineering atau rekayasa ada, dari sosial bahkan juga ada, dan science juga ada. Jadi emang diverse banget sehingga memberikan ruang untuk anak-anak itu mengeksplor sekiranya mereka tuh condongnya tuh ke bidang yang mana sih, dan cara merasakan semua itu. Berarti semua minat anak itu bisa terpenuhi ya dengan project-project itu. Bisa. Keren banget sih ya. Itu Keren banget. Jujur aku nggak kepikiran sih konsep sekolah yang bisa sebagus ini yang mengakomodir siswa-siswanya untuk berkreasi. Nah, berhubung tadi kamu udah mention tentang project based learning, boleh tahu nggak project paling favorit kamu selama di Tekno apa aja? Sampai tekno. Boleh deh top 3. top 3 ya. Top 3 ya. Ya, tadi kita bagi mau gimana nih? Bagiannya bebas SD, SMP, SMA atau gimana? Terserah sedang apa aja. Oke, top 3. Kalau top 3 ya, aku kebanyakan dari MTS sih. Oh, oke. Jadi di MTS itu top 3 project yang paling enjoy banget. Nomor ketiga itu di MTS kan ada art juga ya. Ya.
aku nggak tahu kenapa suka banget sama seni. Seni. Meskipun kelihatannya kalau mungkin ngelihat aku in person orangnya nggak nangis. Sedih banget gitu. Iya, nanya iya. Tapi di dalam lubuk hati tuh, seninya, Sedih banget tuh. Suka banget kayak wah gitu. iya seni. Jiwa yang terpendam ya. Dan juga terinfluence sama orang tua juga. Jadi orang tua itu untuk ibu itu fashion designer, jadi emang sering gambar, sering desain, aku terinspirasi juga. Nah, yang ketiga itu waktu MTS itu kita ada buat project namanya kita ngeredesain apa tuh? Desain packaging susu UHT. Biasa dilihat. Oh iya. Pernah lihat di Instagram anak-anak tekno, dia suka ngepost gitu kan. Iya, ada di sana repackaging box susu. Iya, jadi itu bebas banget kita mau gimana. Nah, rebranding si produknya itu. Nah, situ tuh ngasih kebebasan buat kita untuk berpikir kita tuh mau bikin ininya tuh Seperti apa sih? Oke. untuk target konsumennya siapa sih kira-kira gitu. Itu seru banget bagi aku. Keren banget dong. Berarti itu project campuran antara entrepreneurship. Dan juga art. Wah, Iya. Secara tidak langsung dua-duanya digabungkan. Jadi itu masuk dalam bisnis strategi dan juga art ya. yes, unik banget sih itu. Udah diajarnya sejak SMP loh guys. Sejak MTS. Wow. Nah, terus untuk top 2. Yes. Top 2-nya itu aku bakal ngambil engineering. Ini engineeringnya itu kita main gimana ya? Kita tuh nge-develop produk untuk teknologi pemeliharaan ikan. Pemeliharaan ikan. Kau udah tahu ikan apa sih yang dipelihara? Nah, ikan apa? Jadi waktu itu aku dan tim aku, kami itu milih ikan cana. Ikan cana. Jadi Apa itu? ada ikan cana. Nggak pernah denger di Kita pernah dengar tapi lupa aja sih Dora. Ikan cana. Jadi projectnya itu mengharuskan kita untuk menyelesaikan masalah tapi masalahnya itu yang seputar ikan cana. Ikan cana. Jadi di sini tuh Jadi kayak pemeliharaan ikan cana seperti apa, ngasih makanan seperti apa gitu ya mungkin ya. nah di sini tuh soft skill kita itu keasah banget dari engineering, dari entrepreneur, itu semua kegabung. Jadi satu ya. Jadi satu karena basisnya kita kan mengdevelop produk ya. Untuk konsumen kan. Jadi mau nggak mau kita memenuhi kebutuhan pasar itu. Nah, untuk project aku waktu itu engineering, problem yang aku ambil itu adalah bagaimana cara merawat ikan sana tapi dengan otomatis. Jadi sang pemilik itu nggak perlu ada di dekat sama untuk kasih makan, membersihkan air dan lain-lain. Karena kasusnya sering kali ketika kita memelihara ikan, memelihara peliharaan itu kita tuh lalai dalam aspek memberi makan, pasti kebutuhan sehari-hari. Tapi kadang-kadang kayak ada kita lupa atau kita sedang jalan, kita lagi jalan-jalan kemana gitu. Apalagi kalau lagi di luar kota kan, itu ribet banget. Jadi ya sering kali ikan atau peliharaan yang kita miliki itu materi jangan sia-sia. Tuh. Nah di sini kita mencoba buat nge-solve atau mencari cara gimana sih caranya ketika sang pemilik itu nggak ada dekat sama akuarium itu dia nggak perlu khawatir jadi kita nge-develop akuarium suatu basket minum yang isinya tuh ada beberapa teknologi yang bisa memenuhi kebutuhan ikan sehari-hari. Misalnya salah satunya itu adalah auto feeder tuh kasih makan otomatis. Oke, ya kasih makan otomatis kepada ikannya. Habis itu juga ada buat nguras buat nguras air Otomatis. Jadi kayak Wow. filter sih, lebih ke filter. Filter. Kirain kayak kita nguras dari nol ke sisa lagi. Bukan. Filter. Oke. Di sini juga kita bisa Selasa. monitor dari jauh menggunakan aplikasi. Jadi basicnya seperti IoT gitu. Iya, IoT. Jadi nanti si Aquascape itu bakal ngirim data ke user kayak statistik ikannya tuh gimana sih, akuarium itu gimana. Jadi kayak udah ada data darinya ya. datanya. Jadi dia dapat real time update sehingga narik lu khawatir gitu. Oke. Nah, lanjut ke yang ke satu. Yang paling favorit itu adalah membuat game. Oke, jadi di Tekno tuh kita ada buat game juga. Game apa nih? Game virtual kah? Oh, kalau buat game itu kita bikin game buat di laptop.
atau PC. Kita fokusnya waktu itu ke laptop ya, PC sih. Itu game kayak semacam Roblox kah atau apa? Oh, bukan. Bukan. Kalau ini kita karena apa namanya? Masih beginner juga kan. Kasih yang Kita bikinnya masih yang simple, platformer. Oh, platformer seru loh. Iya, platformer. platformer. Jadi Apa tuh, Ci? sebelumnya kenapa nomor satunya game? Apa tuh zaman-zaman Covid Oke. 2020 lah sampai 2022. Oh, itu zaman-zaman pas lagi gabut-gabutnya ya. Ada betul itu sama loh. Itu Iya. dari pagi sampai malam Pasti game. game mulu. Oh iya. Main game. Masalah kita juga gitu sih. Cuma kiri. Terus suatu hari saat main game tiba-tiba ada pikiran lewat nih di kepala aku. Kan kita nih main mulu ya. Gimana sih kalau kita ngebuat game? Oh, iya sih. Jadi kita bukan Jadi penjualnya. sebagai dari user tuh develop. Iya, jadi orang yang nge-develop. Nah, dari situ aku juga ngeliat pattern orang Indonesia. Lagi-lagi ini nggak semua, tapi beberapa dari mereka. Mereka tuh masih punya perspektif pengguna. Jadi sebagai user nih. Ya, Mau teknologi dan aspek lain. apapun itu pokoknya ya. Mungkin paling kelihatan teknologi sih. Iya sih. Makanya nggak heran kenapa Indonesia tuh selalu jadi beberapa kali jadi target pasar terbesar perusahaan-perusahaan luar dan dari company luar teknologi. Ya, karena ya mindset kita tuh Mindset user ya. ya Mindset konsumen ya. mindset konsumen ya Itu. gitu. Dari situ aku punya visi baru nih. Gimana kalau aku ngubah mindset orang ini dari user ke developer. Kalau develop. Nah, itu mindset yang udah aku pegang dari dulu sampai sekarang. Jadi aku pengen banget ngubah-ubah orang yang masih memiliki mindset user sebagai pengguna nggak apa-apa, tapi di sisi lain juga harus nge-develop juga gitu. Oke. Akhirnya dapat kesempatan buat game, seru banget. Langsung aku nge-develop game itu seru banget. Jadi waktu itu genrenya itu lumayan unik. Jadi kita dikasih tema itu apa ya? Kalau nggak salah water interaction. Water interaction. Water interaction. Interaksi air. Interaksi air. Oke. Jadi gamenya tuh perlu suatu apa ya? Gimana ya? Aspek dalam game atau mekanisme dalam game itu harus ada berinteraksi dengan air. Di situ unik banget. Oh, Di situ kita dikasih ruang buat explore kayak kira-kira tuh gamenya mau kayak gimana, karena dari water interaction itu kita bisa interpretasiin maknanya tuh kebanyakan. banyak hal. Jadi waktu itu beda-beda banget, ada beberapa tim itu water interactionnya beda-beda. Dua tim aku itu kita kemasin platformer, tapi mekanisme yang unik itu platformer ya, kita nggak bisa lompat. Kan platform dia kayak ngerti ya, saya lompat kan. Iya. Nah, kita bikin ya, kalau karakter yang lompat itu pakai selang air. Jadi kayak mekanismenya terinspirasi dari Joyride lah. Nah, dia selang air. Jadi ketika air itu, kita loncat terus gitu, kurang lebih gitu. Jadi kayak ngejat ke bawah beach. Iya, Harus tuh ya. Oh iya, kayak menarik. Terus gamenya udah rilis kah? Untuk gamenya kita masukin ke ik.io. Oh, keren. Tayo ya. Berarti masuknya udah dipublish dong? Udah dipublish. Wow, keren banget. Itu di jenjang kalian kelas berapa kalau boleh tahu? Itu kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP bikin game. Wah, itu keren banget sih. Di mana lagi coba? Suatu hal yang gitu. Wah ya. Iya. Oke ya, pokoknya buat anak-anak MTS. Nah, nggak semuanya orang bisa bikin game Yes. di umur-umur segitu ya. Ini kalau aku lihat dari project-project yang kamu list tadi, ini kan beberapa idenya itu sangat-sangat intricate ya, dan sangat-sangat kompleks sebenarnya. Yes. Itu kalian dapat bimbingan mentor di stage apa aja? Apakah dari stage ide creation-nya kah? Terus bahkan sampai ke prototyping produknya juga? Nah, kalau peran dari mentor, lagi-lagi ini krusial banget. Oke. Ketika karena basisnya project-project ini kan kita nge-develop produk ya. Ya. Nah, itu kita dibimbing gimana sih caranya kita tuh melakukan proses seperti brainstorming, habis itu ngelihat apa aja sih yang diperlukan di produk untuk memenuhi pasar. Itu kita juga diberitahu oleh mentor. Jadi kita nggak dapat project sekadar buat, nggak. Di dalam proses membuat project itu ada proses lagi. Oh, Gimana caranya bikin project tuh yang emang benar-benar berguna dan ada usernya.
Gitu. Jadi prosesnya di dalam itu kita dibimbing oleh mentor. Mungkin contoh dari game ya. Dari game sendiri kan water interaction lagi ribet tuh. Nah, kalau kita mindsetnya sebagai developer game ya, kita tuh harus nyari sekiranya mekanisme apa sih yang orang-orang tuh bakal tertarik sama game kita. Karena kan game udah banyak ya di luar sana ya. Ya, Kita kalau buat produk itu harus stand out dong dari yang lain, nggak bisa biasa jadi ya. dibikin unique selling proposition ya. Iya, jadi kita harus cari unique selling point-nya gimana Yes. gitu supaya bisnis nih. Iya, saya. YSP itu masuknya. supaya orang-orang calon-calon konsumen itu tertarik gitu dari proses itu. Habis itu cara proses seninya bahkan juga ada. Art ya. Iya, jadi emang di situ kita sebagai tim, tapi kita bisa explore banyak role yang bakal ngaruh ke soft skill kita. Jadi dalam satu TV itu kita bisa banyak ini ya, banyak role lah. Banyak role. Kayak Contohnya programming ada pasti, ini ada habis tulisan yang manajemen, ada manajemen, terus art director juga. ya. Jadi itu banyak banget tuh dalam satu project. Itu banyak banget technical skill. Dan bahkan semua passion bisa masuk situ ya. Bisa banget. Jadi semua orang bisa masuk dan kolaborasi dalam satu tim untuk membuat suatu produk yang keren. Nah, Bener-bener bisa ekspor minat bakat. Yes. Berarti ya karena emang perlu disiapkan sehingga nanti ketika merencanakan untuk jenjang berikutnya tuh udah satu arah. Oh, Jadi kita nggak bingung lagi. udah terfokus ya. Udah fokus dan hajar itu. Gitu. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Pertama, Za, paling enak MI, MTS atau Aliyah? Itu ya pertanyaan ini ya, combination ya bahasanya. ya. Agak Gimana tuh? jujur agak sulit menjawabnya karena setiap jenjang itu ada keunikannya sendiri, keunikan masing-masing. Apalagi aku nggak bisa bandingin yang kali kan aku belum lama ya, Baru 4 bulan ya. 4 bulan ya. Ya, Roughly 4 bulan jadi agak susah. Tapi kalau ya agak susah sih jawabnya. Tapi kalau bisa Milih satu. bisa milih satu milih salah satu. MTS sih. MTS ya. oke. Paling berkesan ya. Paling berkesan karena berkesan aku ngambil dari pertemanannya sih. Bagaimana? Gak tau, aku ngerasa pertemanan saat SB itu solid, tapi ketika udah lulus itu nggak sesolid itu. Kayak mereka udah part away, mereka punya jalan masing-masing, Sama punya sih. method masing-masing, jadi nggak begitu solid lah. Nggak kayak di MTS ya. Kayak di MTS, di MTS tuh meskipun jalan beda-beda, ada yang sekolah lain, Jadi masih tetap suka ngumpul-ngumpul, bahkan satu frekuensi ya. full sefrekuensi dan emang Masih solid banget. asik banget sama Keren pokoknya. banget, jadi emang kita untuk pertemanan ini jaga banget gitu. Oke. Mau MTS loh. Nih. Ada lagi, masih inget gak momen yang paling asik waktu di MTS? Ceritain dong. Oke. Momen paling asik di MTS. Oke. Jadi waktu MTS itu ada OSIS Oh, atau kalau kita disebutnya panitia. Oke. Itu waktu itu jadi OSIS tuh dia simpelnya ngurusin acara-acara untuk jenjang MTS sampai MP. Oke. Itu aku join OSIS itu waktu kelas 2 SMP. Oke. Dan itu experience-nya seru banget. Jadi waktu itu alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Wakil ketua. Ketua OSIS. Oh, di MTS. Di MTS. Wow. Jadi mending ketua OSIS untuk manage acara-acara. Dan itu kerasa banget experience-nya karena di situ acaranya banyak dan seru-seru. Jadi emang diverse banget ngurusin hal-halnya dan nge-manage acaranya itu seru banget. Oke. Di situ kerasa banget sih, itu seru banget. Apalagi kayak acara-acara kayak camping gitu-gitu, bazar dan lain-lain itu. Dan pengalamannya pasti bakal dapat banget di situ ya. Dapat banget karena teamworknya kerasa banget di situ tuh. Hal baru tuh pasti dapat ya. Baru pasti dapat karena kita dipaksa banget bukan dipaksa sih, maksudnya diharuskan untuk bekerja sama ya. Karena memang terpaksa sih liwatirannya ya. Tapi itu seru banget. Iya. Tuh. Oke, lanjut lagi. Kak, selama di TN udah dapat award apa aja? Sama di TN. Sama di TN udah dapat award apa aja. Jadi sebenarnya award yang paling berkesan tuh aku wakil FTC ya. FTC. First study challenge. LF itu udah dapat beberapa award. Oke. Waktu itu runner up itu berkesan banget. Karena 2 kali aku pengen banget jadi winning alliance, tapi runner up itu udah
bagus banget. Udah oke banget ya lo karena pencapaian ya itu ya. Ya, karena waktu itu nggak berekspektasi apa-apa. Maksudnya ya udahlah. Tapi dapat alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Habis itu untuk award lain itu ada di Innovation Award sama Design Award. Dan itu dapetnya First Challenge tahun lalu. 2024. Oh, enggak, 2023 dapat. 2024 juga dapat. Ah, Keren banget. wah 2 kali, strict 2 kali berarti ya. Karena waktu itu kan untuk First Challenge itu kita ada part sendiri ya sebenarnya dikasih. Untuk rakit mempermudah lah. Ya. Tapi waktu itu emang aku dan tim ada beberapa hal yang pengen kita Berbeda dari yang lain ya pokoknya. berbeda dan lain dan juga kita develop lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk 2023 tuh jadi di gamenya tuh ada Impact Claw. Itu kita memutuskan buat 3D print. Itu pertama kali experience kita 3D print jadi belum matang banget. First time ya. Tapi kita nyoba kayak beberapa kali sampai dapat yang bagus. Dan alhamdulillah itu di gamenya berfungsi dengan baik. Jadi kita sama membuat kayak baru lomba 2 kali udah bisa 3D print. Itu udah oke banget ya. Enggak, jadi waktu itu kita dari Improvement ya dari tahun lalu ya. 2023 tuh runner up sama Design Award sama Innovation. Oke. Nah, terus di tahun terakhir kita make up. Kita bikin robotnya kebanyakan mostly dari part sendiri. Maksudnya part sendiri itu bukan ngambil dari part yang udah dikasih. Jadi kita bikin body robotnya. Kasih itu pakai aluminium. Ya aluminium. Jadi aluminiumnya kita CNC, laser cutting. Kita bikin pattern dan kita pasang. Jadi itu robotnya enggak fully custom sih, semi custom. Semi custom. Meskipun beberapa masih pakai part dari Dari yang disediain ya. yang udah disediain, tapi kita coba buat Jadi beneran itu dari lagi. pemikiran kita sendiri, kita gambar, kita cutting pakai mesin, Iya. menjadi robot seperti itu. Itu coba buat. Itu awalnya kita agak pesimis sih kayak bisa nggak ya? Maksudnya soalnya dari biaya itu juga lumayan ya. Iya. Tapi alhamdulillah waktu itu bisa dan kita juga kaget robotnya kok bisa jalan, bisa berfungsi. Keren banget ya. Kita kaget juga sih. Habis itu dari situ alhamdulillah dapat desain awal. Alhamdulillah. Nih pertanyaan terakhir, gimana rasanya sekolah di tempat yang sama bertahun-tahun? Nah, Lu gimana rasanya tuh? ini masalah yang paling besar sih, bukan lagi masalah yang lumayan sulit dihadapi aku dan beberapa orang. Iya. Kayak kan kita di tempat yang sama berkali-kali terus-terusan tiap hari. Lewat jalan yang sama, pulang lewat jalan yang sama, ketemunya sama orang yang sama. Yang kelas itu lagi. Tapi ketika sebenarnya kalau dari aku sendiri bosan, masih biasa aja kayak nggak apa-apa bosan. Jadi bosannya tetap ada. Bosan tetap ada, tapi ngelihat kayak bosan itu bukan hal yang harus serius untuk ngetop aku buat berhenti sekolah di sini enggak. Maksudnya ada hal yang lebih besar dari bosan itu. Nggak apa-apa bosan itu normal kok. Maksudnya semua orang juga pasti ngerasain. Tapi Pasti. ketika ngeliat prioritas lagi, bosan tuh nggak bukan apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Masalah ya, masalah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi? Udah cukup? Cukup sih ya. Ini kita udah berapa lama ya sama Haza ya? Ini Udah cukup lama. udah ngelewatin maghrib ya. Ini mungkin kalian nggak bisa ngeliat ya. Terus udah tapi kita udah ngobrol nih dari sore tadi. Cukup lama sih dan banyak banget pengalaman yang dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya dari cerita Haza ini. Terima kasih banget buat Haza ya udah mau sharing. Padahal di tengah-tengah persiapan lomba yang penting banget. Dan itu seminggu lagi ya. Iya. Wow. Ini bisa meluangkan waktu untuk podcast, untuk ngasih pengalaman, Yes. ngasih pelajaran untuk kita. Ya, semoga ceritanya Haza ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, apalagi murid-murid yang ingin masuk teknologi ya. Ya misalkan lu masih heran soal teknologi gimana, sistem masih seperti apa, Nah. mungkin bisa Iya. dapat insight-insight baru dari hal ini. Ini langsung dari muridnya nih. Ya langsung dari alumni ya. Yes. Bahkan dia lebih lama daripada kita. Iya. Sama Rekno. Oke, terima kasih Haza dan teman-teman terima kasih udah nonton podcast ini dan sampai jumpa di Episode berikutnya. Sobat Stories, Real Stories. bye. Bye bye.